Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Indra Rimawan, NIM 2024101039, mahasiswa perkuliahan Sistem Basis Data kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab berupa modul praktikum ke-10, yaitu mengenai fungsi select dan order by. Mari kita masuk langsung saja menuju modulnya. Jadi di sini tugas saya adalah untuk menjawab dari perintah-perintah yang ada, yang kecuali untuk perintah yang dicetak tebal. Jadi yang tidak dicetak tebal ini akan saya praktekkan. Nah, di sini tadi sudah saya buat untuk setiap query-nya. Jadi kenapa saya buat terlebih dahulu? Karena di sini waktu saya terbatas juga 15 menit, dan kalaupun saya ngetik ulang itu takut ada tipu dan itu waktunya takut tidak cukup. Jadi di sini saya sudah membuat semuanya, ini murni buatan saya sendiri. Nah, mungkin saya akan langsung mencoba untuk menjawab dari setiap perintah yang ada. Nah, pada perintah nomor 4 di subbab select ini diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, untuk menampilkan semua itu kita bisa menggunakan perintah select dan tanda bintang. Nah, bintang ini digunakan untuk menyelek semua yang ada dalam tabel tersebut, dan ini from inti dari suppliers, dan ini nama tabelnya. Perlu diperhatikan bahwa nama yang dicantumkan itu harus benar, harus sama persis dengan nama yang tertera di tabel sebelah sini. Jadi kalaupun ada kesalahan huruf walaupun cuma satu huruf itu sangat berpengaruh. Jadi kita mulai saja, kita coba. Nah, di sini sudah terlihat untuk subnya di bagian bawah sini. Nah, itu. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan mencoba menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Dan kita coba, di sini sudah saya buat select all, select semua dari tabel customer. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi di sini ada tabel, ada kolom customer ID, company name, contact name. Kita lanjut ke bab B, yaitu select sebagian kolom. Nah, di sini kita diminta untuk tampilkan ID produk, nama produk, dan harga serta stok dari tabel produk. Di sini kita dari tabel produk ya. Oleh karena itu from-nya juga dari from product. Nah, select-nya adalah select product ID. Nah, perlu diketahui di sini perlu kita samakan namanya dengan nama yang ada di kolom. Nah, sebentar saya run di produknya. Nah, di sini kan ada product ID. Nah, kita harus pastikan sama. Product ID, product name, unit price. Nah, ada beberapa Node-RED, bentuk Node SQL itu kemarin ada yang kita benar-benar ngetiknya harus sama dengan petik juga. Besar kecilnya, kapital tidaknya itu harus benar-benar sama. Nah, di Node-RED saya kali ini itu lebih memudahkan, karena dengan begitu saja kita bisa ngerti. Kita langsung saja. Nah, di sini bisa, tapi ada beberapa yang harus dengan dan huruf kapitalnya itu harus benar-benar sesuai, tepat seperti itu. Nah, di sini select product ID ini kita select sesuai dengan kolomnya, produk ID, produk name, dan unit price. Jadi nanti yang ditampilkan hanya ada 3 kolom seperti itu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, sudah di bawah ini kita masuk tabel supplier dengan cara yang sama pada baris 16 pada nomor 3 tadi, yaitu select supplier ID, company name, country, dan phone. Ini phone ini untuk kontak personnya ya, dari tabel suppliers. Selanjutnya kita masuk pada bab ke C, yaitu alias. Di sini kita menampilkan ID produk ya, kolom-kolom tadi, namun dengan tampilan nama yang berbeda ketika kita memanggilnya gitu. Dengan menggunakan perintah yang sama, select, tapi kita aliaskan itu. Aliaskan ini menggunakan query-nya atau sintaksnya itu adalah as. Produk ID sebagai ID prod, dan nanti produk ID yang ada nanti akan keluar dengan nama ID produknya. Coba kita lihat di sini produk. Nah, di sini ada ID prod, ada produk name, ada harga, ada stok barang. Kalau kita lihat di sebelumnya di produk itu tidak seperti itu. Jadi produknya produk ID, harga itu di namanya unit price gitu. Jadi di sini kita ubah dari unit price menjadi harga. Ada lagi unit produk
itu menjadi stok barang, unit in stock menjadi stok barang. Nah, di sini kenapa ada petik? Nah, petik ini digunakan untuk apabila ada dua kata yang dipisahkan dengan spasi gitu. Jadi kita menggunakan petik. Nah, kalau yang untuk satu kata seperti ini, unit price, font, country, ini tidak perlu menggunakan petik ya. Jadi tetap akan bisa. Jadi kalau untuk yang dipisahkan spasi itu harus pakai petik. Nah, selanjutnya kita masuk pada perintah keempat. Perintah keempat ini tidak jauh berbeda dengan perintah ketiga, itu kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person. Semua supplier dengan nama kolom, sesuai nama kolom asli, nama perusahaan, sesuai nama kolom asli, asal, kontak person, dan dari tabel supplier. Nah, di sini ya, supplier ID, nama perusahaan sudah sesuai, asal sudah sesuai, kontak person sudah sesuai. Jadi kita menampilkan 4 kolom saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab gede, yaitu penggabungan kolom. Perintah keempat, kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, alamat rumah yang paling detail, city dan country, negara dipisahkan dengan koma. Nah, untuk perintah ini kita menggunakan query ini ya, yaitu select supplier ID, company name, address. Nah, ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian ini. Nah, select supplier ID artinya kita memanggil supplier ID sesuai dengan ini tadi ya. Nama lengkap dari atas, alamat dari supplier dari atas address ya, kita memanggil ID supplier, tampilan ID supplier, kita memanggil ID supplier sudah, nama company-nya sudah, serta alamat supplier. Nah, alamat di sini kita bukan address. Nah, untuk menggabungkannya menjadi satu kolom, di sini kan ingin dijadikan kolom alamat. Nah, di sini kita menggunakan address, kita panggil address. Nah, query-nya seperti ini, dan di dalam petik ini ada koma, ini sebagai pemisah. Setelah itu ada city, dilanjut dengan city, terus dipisah dengan koma lagi, dan country. Nah, itu sebagai alamat. Dan di sini jadi tiga dari kolom ini dijadikan satu kolom, yaitu alamat. Langsung saja kita lihat seperti apa jadinya. Jadi seperti ini di alamat. Nah, ini gabungan dari 3 kolom yang lain, jadi ditampilkan ke dalam satu kolom. Nah, ini tidak berpengaruh pada data aslinya, database aslinya. Ini hanya berpengaruh, ini hanya untuk melihat datanya. Dan ketika kita panggil dari ini tanpa mengubah data aslinya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya kita di nomor 5 kita diminta untuk menampilkan nama lengkap, alamat lengkap, employee dari tabel employee, nama lengkap dari atas title, first name, last name yang dipisahkan oleh spasi, alamat lengkap dari atas address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang tadi, seperti ini. Dan untuk spasi kita pemisahnya cukup spasi aja dan dibuat inisial, jangan lupa spasi menggunakan petik, dijadikan satu kolom. Sepertinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bab E. Bab E kita diminta untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, tahun, dan angka. Tahun dan tahunnya ini berformat 4 digit angka. Nah, untuk sintaks query-nya seperti ini. Jadi kita select first name seperti tadi, seperti yang ada di bab D tadi. Jadi kita pisahkan seperti birth date sebagai tanggal lahir. Nah, to char ini itu adalah query untuk mengubah sebuah data itu ke char. Char itu adalah serial ya, tipe data huruf, atau kalau di pemrogram di sini disebut dengan string gitu. Ini ke char gitu. Jadi now ini kan formatnya tanggal ya. Jadi dia diubah ke char, yaitu tanggal. Nah, ini untuk tipenya. Dan di sini adalah month, day, years, ini untuk susunan dari date itu sendiri. Jadi ini bisa diubah-ubah juga, mau day duluan atau month duluan. Nah, di sini kita memanggil bulan itu menjadi angka, hari angka, tahun angka. Nah, kalau mau bulan angka itu kita buat Nah, month tadi untuk bulan yang berbentuk nama ya, berbentuk ya, berupa nama. Jadinya seperti ini, sudah sesuai 0505 dari 2021. Nah, di sini di nomor 5 ini kita akan implementasikan tadi nama tadi, yaitu kita diminta untuk modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, dan tahun. Nah, di sini harinya diubah menjadi nama ya.
Jadi di sini sudah jelas harinya kita buat day, jadi day ini berupa nama, dan years-nya kalau mau 4 digit kita pakai Y sebanyak 4 kali, kalau mau 2 digit itu kita buat 2 kali aja. Nah itu nanti disimpan dalam sebuah kolom namanya sekarang. Nah seperti ini, Wednesday. Nah sudah terekam. Selanjutnya kita masuk pada perintah bab ke F, yaitu selisih tanggal. Ini mulai kita menghitung-hitung ya di sini. Nomor 4 kita diminta untuk menambahkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah di sini kita select seperti biasa, select ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja. Nah age ini untuk perintah umur. Nah ini artinya apa? Ini artinya hire date. Itu tanggal ketika dia diterima kerja dengan tanggal hari lahirnya. Jadi tanggal ketika dia diterima kerja itu dikurangi tanggal ketika dia lahir. Ya, jadi itu didefinisikan sebagai usia masuk perusahaan. Itu nanti juga di kolom ini, kolom ya. Jadi yang disimpan di kolom. Jadi yang pertama ini dikurangi dengan yang kedua. Dan dari from employee. Jadi kita coba sekarang. Ya, sudah benar. Jadi sudah sesuai. Nah untuk yang nomor 5 itu kita diminta menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, setelah masa kerja sampai saat ini. Nah kurang lebih seperti yang tadi. Nah untuk memanggil tanggal sekarang itu pakai now ini ya. Jadi select now as tanggal sekarang. Nah untuk masa kerja itu ya artinya tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal ketika dia masuk, seperti itu. Jadi kita coba select, kita run, dan sudah sesuai. Nah selanjutnya kita masuk pada perhitungan antar kolom pada baris bab G. Nah kita diminta untuk menampilkan nilai order, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Nah kurang lebih seperti ini. Untuk perkalian sebelumnya kita panggil nilai order ID-nya, quantity. Nah di sini tadi kenapa saya pakai ketik? Ada kemungkinan ini adalah suatu kesalahan ya. Karena tadi ketika saya mencoba dengan tanpa ketik itu tidak bisa memanggil. Jadi sini kalaupun ada masalah seperti itu bisa dicoba dengan menggunakan ketik seperti itu. Dan unit price kita panggil unit price juga, serta nilai quantity dikali unit price. Nah, di sini untuk perkalian itu query-nya itu adalah dengan bintang. Dan itu kita simpan sebagai kolom nilai. Coba kita jalankan. Nah seperti ini. Selanjutnya di order by, di sini kita diminta untuk menampilkan semua produk dan jumlah order ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nama produk, units order, on order, from produk juga. Terus order by ini untuk mengurutkan, ASC ini untuk mengurutkan dari yang paling sedikit di order, seperti itu. Kita run. Ya, jadi 000 berakhir di sekitar 70-an ini ya. Jadi ini ASC untuk yang paling dikit, dan untuk DSC ini untuk diurutkan dari yang paling besar. Nah, seperti ini. Jadi untuk nomor 6 ini kurang lebih sama dengan nomor 5 tadi ya. Begitu. Dan sekarang untuk yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini kita cukup select produk name sesuai dengan perintahnya, dan unit price-nya dikali dengan 25%. Dan seperti ini juga bisa untuk mengatasi masalahnya. Dengan harga real disimpan di dalam kolom harga real dari produk, dan kita order berdasarkan harga real yang paling mahal, seperti itu. Kita run, dan sudah jadi seperti ini. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah saya jelaskan dari query-querynya dari tiap bab yang diminta kita untuk menjalankan perintahnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.